Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, para sahabat, para pengusaha walet dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sambil kita menikmati tangkapan layar CCTV di lantai 4 RBW saya ini, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman untuk mempercepat burung walet membentuk koloni. Ya. Pada video sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa trik-trik untuk mempercepat pembentukan koloni, kita bisa memasang besek dan bakul ataupun gabus atau kotak nasi, ya. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada satu hal lagi yang sangat penting, ya, yang menurut pengalaman saya, ya, yaitu melalui uji coba. Saya coba dulu, ya, bagaimana supaya burung walet ini cepat membentuk koloni. Jadi cara yang saya lakukan adalah, yang pertama saya mengamati dulu, ya. Saya melihat, menganalisa dulu pada waktu malam hari. Saya buka CCTV, saya perhatikan di mana biasanya burung yang banyak membuat sarang atau banyak berkumpul. Saya lihat terus. Kalau sudah burungnya banyak di situ, membuat sarang, sudah berkoloni, saya tidak mengurus yang sudah membuat koloni. Tetapi yang saya urus, yang saya usahakan, bagaimana supaya tempat-tempat yang kosong. Artinya sirip-sirip di situ ada beberapa tempat. Di situ kadang-kadang umpama di lantai 4. Kadang-kadang burung ini kebanyakan membuat sarang di sebelah saja. Di sebelah sininya kosong. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, terus saya melakukan uji coba di tempat yang kosong tersebut. Walet itu tidak ada yang menginap di sana. Setelah saya lihat-lihat, saya coba pasangkan, tambahkan Twitter, ya. Saya tambahkan Twitter di sudut, di pojok-pojok tempat yang burung walet tidak mau bersarang di situ, tidak mau menginap di situ. Saya coba pasangkan, awal mula saya pasangkan, saya pasang 2 biji, saya pasang 3 biji di sudut.
yang kosong burungnya di situ. Saya coba pasang tadi siang, nah kemudian sore, malam sudah isya-nya, habis sholat isya saya buka CCTV. Nah, ternyata setelah saya buka CCTV itu, di tempat yang kosong biasanya burung walet tidak ada di situ. Nah, setelah saya pasangkan Twitter, yaitu Twitter yang saya pasang itu Audak 65 ya. Twitter Audak 65 yang saya pasangkan di situ kadang-kadang sampai 2 biji bahkan sampai 3 biji saya pasang berderet ya. Jarak-jarak setengah jengkal, ada jarak 1 jengkal. Nah gitu, saya pasangkan di situ. Ternyata malam itu saya cek, burung itu mantap. Ternyata burung itu berjejer di tempat suara Twitter Audak yang saya tambahkan itu. Dan itu volumenya agak nyaring daripada yang biasanya. Audak 65 ini suaranya lebih nyaring daripada Audak 61. Nah, jadi ternyata burung walet ini suka dengan suara inap yang agak nyaring daripada biasanya. Tapi bukan bising gitu ya. Bukan bising, bukan terlalu nyaring, tapi agak nyaring daripada biasanya. Saya perhatikan, bahkan saya sampai sempat menghitung pada malam percobaan itu. Ternyata sampai bahkan 15 ekor burung di situ bertengger di seputaran Twitter yang saya pasangkan tersebut. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, setelah lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan bertambah terus burung ini. Nah, akhirnya dia berkoloni di situ, membentuk koloni sudah banyak. Kalau sekarang sudah banyak sarangnya di seputaran yang kosong dulu itu. Jadi Twitter di situ sekitar seputaran situ mungkin ada kurang lebih 6 Twitter ya. Ada yang jaraknya sejengkal, ada yang setengah jengkal, ada yang bahkan 50 cm jaraknya saya pasangkan di tiap sudut itu. Nah, begitu juga di lantai bawah ya. Ini lantai 4 ini ya. Nah, di lantai 3 punya saya itu saya lihat di mana tempatnya yang kosong burung ini. Kenapa kok tidak ada yang bikin sarang di sebelah sini? Saya tambahkan lagi. Ini kan hasil uji coba di lantai 4. Ternyata berhasil. Saya terapkan lagi di lantai 3. Terapkan seperti tadi. Saya tambahkan 2-3 biji. Akhirnya alhamdulillah sebulan 2 bulan ternyata memang betul, memang mantap ya. Memang berhasil. Yang saya terapkan seperti itu untuk memperbanyak Twitter di setiap sudut itu. Nah, alhamdulillah ya. Di lantai 4 sudah banyak sarang. Ya, dulunya zong di lantai 4, di lantai 3 itu ya. Di lantai 3 itu dulunya zong 1 tahun tidak ada yang menginap. Ya, di awalnya ada beberapa kotoran tapi hilang dia. Kabur entah kemana. Nah, sampai 1 tahun itu tidak ada sama sekali. Nah, setelah diotak-atik, apa yang perlu dibenahi. Nah, terus seperti tadi saya terapkan seperti yang di atas. Tambahkan Twitter, perbanyak Twitter terutama di sudut-sudut. Alhamdulillah. Nah, sekarang di lantai 3 itu di mana tempat yang banyak Twitter. Di situ yang banyak burungnya berkoloni. Sudah rata-rata bikin sarang. Ada yang sudah 2 kali menelur menetas tapi saya biarkan. Ada juga yang sudah saya ambil. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Nah, jadi itulah perlunya kita berbagi pengalaman ya. Nah, siapa tahu apa yang saya terapkan ini bisa diterapkan oleh rekan-rekan sekalian. Yang mau mencoba silahkan. Yang tidak mau mencoba tidak apa-apa. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Kalau kita belum mencoba, kita tidak akan tahu. Ya. Kita tidak akan tahu. Tetapi dengan kita mencoba, bahwa hasil percobaan begini. Ternyata kalau tidak cocok, berarti maunya yang bagaimana? Kita cari yang cocok.
Tetapi menurut pengalaman saya pribadi, nah inilah yang saya terapkan. Alhamdulillah, ya. Di lantai 4 di lantai 4 sudah pertama. Kemudian turun lagi ke lantai 3, saya terapkan seperti itu. Mana yang kurang-kurang Twitter? Artinya di mana burung walet yang jarang, kok kenapa tidak ada di sini? Saya tambahkan Twitter 2 atau 3 biji. Tidak lama, sebulan 2 bulan berkembang. Lagi ke lantai 2-nya, begitu juga. Tambahkan terus di tiap sudut-sudut atau di mana tempat-tempat yang sarang waletnya kurang, saya tambahkan terus. Nah, bahkan di lantai paling bawah, ini kok di sebelah selatan aja yang banyak sarangnya. Kenapa ndak mau ke sebelah utara? Saya coba tambahkan odak 65. Coba tambahkan berdekatan. 2 biji, 3 biji. Tuh tiap sudut. Alhamdulillah sekarang sudah 2 kali terbang anaknya. Alhamdulillah makin banyak sarangnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Nah, inilah perlunya saya membuat video seperti ini. Nah, supaya kita bisa saling tukar pikiran, ya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak cocok atau tidak sependapat dengan rekan-rekan sekalian, ya tidak usah diambil, ya. Kalau bermanfaat yang saya sampaikan ini silakan diambil, gitu aja, ya. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung atau tidak berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Saya akan berusaha terus untuk selalu berbagi terhadap pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan, baik itu melalui uji coba maupun saya dapatkan di buku-buku ataupun belajar daripada rekan-rekan yang senior. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi intinya, ya, selain kita memasang di sudut-sudut tadi, Twitter ditambahkan tadi. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana tata ruang kita, bagaimana suhu dan kelembaban yang ada di dalam RBW kita. Nah, insya Allah kalau suhunya sudah dapat, kemudian kelembabannya sudah pas, nah insya Allah burung itu akan bertambah terus. Nah, burung yang sudah menginap di situ 1-2 ekor itu, nanti dia akan mengajak temannya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya saksikan, ya. Setiap saya masuk saya lihat di mana walet sudah bertelur, kemudian dia sudah terbang anaknya, ternyata di bawah sarang itu ternyata banyak kotoran-kotoran putih. Nah, itu artinya bahwa anak-anak walet itu kemungkinan besar kembali ke gedung tersebut, atau bahkan anak-anak walet dari gedung-gedung yang lain itu bisa masuk ke gedung walet kita sendiri. Nah, jadi kalau sudah merasa nyaman, insya Allah, ya, akan sukses. Nah, jadi jangan cepat menyerah, jangan putus asa, berusaha terus. Ya, cari kekurangan-kekurangan RBW kita. Kemudian kita benahi, insya Allah. Yang penting kalau kita sudah berusaha, kita tetap bersabar. Kemudian sambil berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling penting lagi, yang lebih penting adalah jangan lupa bersedekah. Nah, itu juga memancing daripada rezeki kita. Ya, insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang dengan bersedekah. Bahkan kalau kita bersedekah nanti ada saja jalan tambahan rezeki kita, jalan yang lain. Nah, jadi di dalam ruang inap saya ini tidak ada yang istimewa, ya. Inilah keadaan ruang inap saya seperti ini. Ya, yaitu ruang inap yang menggunakan sekat gantung di dalamnya. Seperti inilah dia kelihatannya. Kemudian ruang inap saya dipenuhi dengan bakul-bakul dan besek-besek. Begitu juga dengan kotak nasi. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan.